Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konselor Indonesia, sahabat semua siswa. Nah, gimana nih kabar kalian selama pandemi ini? Udah kangen sekolah? Udah kangen ketemu teman-teman? Kangen kantinnya mungkin? Atau kangen guru-guru yang pagi-pagi udah nanyain tugas kalian? Atau kalian kangen berangkat pagi buat ngerjain tugas? Aku ngerti gimana perasaan kalian pengen banget ke sekolah, tapi karena pandemi ini jadi sekolahnya masih sistemnya daring. It's okay, kalian masih berjuang bersama dengan seluruh siswa di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena pandemi ini ada kebijakan yang dibuat oleh Mendikbud tentang pendidikan, yaitu guru-guru tidak dibolehkan memberikan tugas secara berlebihan. Untuk itu kalian pasti punya jauh lebih banyak waktu ketimbang kalian sekolah offline. Nah, untuk itu kami akan memberikan 6 tips produktif di tengah pandemi. Oke, sekarang tips pertama. Di tengah pandemi ini, kalian tentunya harus terbiasa dengan sistem sekolah online kan. Pasti ada beberapa di antara kalian yang mikirnya, bosen nih, lelah, hingga mungkin beberapa orang berpikir bahwa gak mau ikut sekolah online, gak mau dengerin materi dari guru, dan lain sebagainya. Padahal belajar kan sebuah keharusan kan untuk siswa. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalian harus pintar-pintar mencari strategi belajar kreatif di tengah kebijakan sekolah online ini nih. Oke, selanjutnya akan saya sebutkan beberapa alternatif belajar kreatif yang dapat kalian terapkan selama mengikuti sekolah online. Yang pertama, membuat kreasi catatan. Agar materi yang disampaikan oleh guru kalian melalui media online itu tidak terbuang begitu saja, maka kalian harus membuat catatan. Nah, catatan ini bisa kalian kreasikan sekreatif kalian mungkin. Mungkin catatannya disertai dengan warna-warni, kemudian mungkin diberikan gambar-gambar yang menarik, atau kalian juga bisa membuat catatan yang dihias tepi-tepinya, dan lain sebagainya. Pokoknya, buatlah catatan yang sekreatif dan sesuka kalian agar kalian tidak bosan untuk membaca materi yang sudah disampaikan oleh guru. Kemudian, yang kedua, membuat mind mapping. Nah, kalau guru menyampaikan materi melalui aplikasi Zoom, Google Meet, atau mungkin ada yang memberikan PowerPoint melalui grup WhatsApp, Google Classroom, itu agar materi-materinya tidak hilang begitu saja, dan mungkin juga kalian kesulitan menangkap apa yang disampaikan oleh guru, kalian bisa mengambil inti-intinya saja dan buatlah mind mapping, sehingga kalian bisa lebih mudah dalam belajar. Kemudian yang ketiga, belajar melalui web maupun YouTube ataupun blog-blog lain yang akan membantu kalian untuk memahami materi yang sedang disampaikan oleh guru. Misalnya, kalian juga bisa ikut bimbel online. Banyak kan platform yang menyediakan materi-materi pembelajaran untuk kalian, sehingga kalian bisa lebih memahami materi yang saat ini kalian pelajari. Seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, belajar bersama teman secara online. Nah, biasanya kalau kalian belajar secara mandiri dan sendiri, itu akan membuat kalian bosan, membuat kalian ngantuk, sehingga kalian tidak mood untuk melanjutkan belajar kalian. Maka dari itu, kalian bisa belajar bersama teman secara online. Kalian bisa pakai media-media yang tersedia, ada WhatsApp, ada Google Classmeet, Zoom, dan lain sebagainya, agar kalian bisa lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kelima, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, ini bisa kalian lakukan sesuka kalian. Misal kalian sukanya belajar di alam,
kalian bisa mencari tempat yang kira-kira mendukung proses pembelajaran kalian. Baik itu mungkin kalian sambil jalan-jalan di kebun atau di sawah, atau mungkin yang rumahnya deket pantai, deket laut juga bisa main ke sana dan bisa mendengarkan pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan dan kalian sukai. Karena jika suasana menyenangkan, mood kalian baik, maka pembelajaran dan materi yang diberikan akan lebih mudah kalian tangkap. Oke, tips selanjutnya yakni mencari informasi mengenai studi lanjut. Untuk kalian yang sudah kelas 9 dan juga kelas 12, kalian wajib banget nih mencari informasi mengenai studi yang akan kalian lanjutkan. Misal nih yang kelas 9 udah mulai cari informasi mengenai SMA favorit mana yang akan kalian tuju. Kemudian nanti di SMA maunya ambil jurusan apa sih? IPA, IPS, atau bahasa. Nah, seperti itu. Jadi itu kalian harus sudah cari tahu dari sekarang, karena kan juga banyak waktu kosong kan. Selain itu, untuk yang kelas 12 yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian bisa cari informasi mengenai perguruan tinggi mana yang kalian impikan, kemudian program studi apa yang nantinya akan kalian pilih, dan juga jalur mana yang akan kalian tempuh untuk mencapai program studi yang kalian inginkan, seperti itu. Jadi, untuk kalian yang sedang berjuang di kelas 9 dan juga 12, terus semangat ya untuk mencari informasi mengenai studi lanjut yang akan kalian pilih. Tips produktif selanjutnya yakni membantu orang tua. Sebagai anak, sudah tentu wajib dong bagi kita untuk membantu orang tua ketika di rumah. Nah, apalagi di tengah pandemi ini, tentunya banyak waktu yang kalian habiskan bersama keluarga. Karena itu, kalian harus memberikan waktu terbaik kalian untuk membantu kedua orang tua kalian. Bisa dilakukan dengan membantu memasak, membantu membersihkan rumah, berkebun, atau mungkin membuat kue-kue, berkreasi, menghias rumah, dan lain sebagainya, yang mana kegiatan-kegiatan kalian ini akan membuat orang tua kalian senang, sehingga kalian juga akan betah di rumah karena punya kegiatan, dan juga ada nilai plusnya dong, kalian bisa membantu orang tua kalian selama pandemi berlangsung. Nah, untuk tips yang berikutnya, kalian bisa nih mengembangkan bakat-bakat kalian. Kalian yang jago desain, kalian bisa buat desain-desain baru yang nantinya bisa kalian jual ke teman-teman kalian atau ke lingkungan sekitar kalian. Buat yang hobinya masak, kalian bisa nih masak-masak bareng keluarga, bareng orang tua. Bisa buat menu-menu baru, kemudian menu-menu yang lagi tren juga bisa kalian jual. Buat kalian yang hobi nyanyi, mungkin kalian bisa cover-cover lagu, kemudian nanti di upload di media sosial kalian. Terus buat kalian yang jago public speaking, kalian juga bisa nih buat konten-konten yang bermanfaat, konten-konten kreatif atau konten-konten yang lucu dan kekinian. Nah, ketika kalian mengembangkan bakat itu, kalian nanti mungkin bisa semakin berkembang bakatnya dan bisa menjadi salah satu alternatif pilihan karir kalian ke depannya. Nah, untuk tips yang berikutnya yaitu video call teman kalian rame-rame. Nah, kenapa sih video call juga bisa menjadi bagian yang produktif? Ya, karena kalian bisa nih jadi tukar informasi sama teman-teman kalian. Biasanya langsung di sekolah ketemu, ada informasi-informasi menarik dan up to date. Nah, ini bisa melalui video call untuk saat ini. Kalian juga bisa tanya-tanya kabar teman kalian, kalian bisa seneng-seneng bareng, atau bahkan kalian bisa tanya-tanya pelajaran yang belum kalian paham. Jadi komunikasi kalian dan teman-teman kalian juga tetap baik. Terus video call-nya juga bisa merefresh otak dan kalian juga ada manfaat di sisi pelajarannya gitu. Untuk tips yang terakhir yaitu olahraga. Nah, kapan nih kalian terakhir olahraga? Apa pas jam pelajaran olahraga waktu itu? Semoga enggak ya. Kalian semoga tetap olahraga, karena olahraga ini penting buat kesehatan fisik kalian, apalagi di tengah pandemi ini.
Kalian harus punya fisik yang kuat juga buat pembelajaran via daring ini. Nah, untuk olahraganya seperti apa, saya tahu kalau kalian jauh lebih up to date. Kalian bisa cari channel-channel olahraga di YouTube atau mungkin di blog-blog tertentu yang topiknya mengenai olahraga. Nah, itu tadi 6 tips produktif di tengah pandemi. Semoga konten kali ini bermanfaat buat kalian. Semangat belajar dan semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konselor Indonesia, sahabat semua siswa.